Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li mudarrisina wa li jami'il muslimina amin. Bapak sekalian kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Iman yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat keberkahannya, hidayah taufiknya, pertolongan serta lindungannya kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama kita mengawali pertemuan yang mulia ini dengan kembali kita memanjatkan pujian pengagungan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mengiringi syukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang Allah karuniakan dalam kehidupan kita. Dengan terus kita memohon dan berharap kepada Allah, semoga syukur yang kita panjatkan menjadi sebab Allah menjaga nikmat yang dikaruniakan dan Allah tambahkan keberkahan di dalamnya. Alhamdulillah, malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah himpunkan kita kembali bersama di rumahnya. Semoga dengan ketulusan niat kita, semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di kesempatan malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan yang diterima oleh Allah. Dan semua kebaikan-kebaikan, pahala yang Allah janjikan, Allah karuniakan kepada kita semuanya, baik pahala di dunia maupun pahala di akhirat kelak. Nah, Bapak saudaraku yang dimuliakan Allah, insyaallah malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tadabbur kita. Setelah kemarin kita sudah selesaikan tadabbur kita di suratul Fatihah sebagai ummul kitab, ringkasan dari keseluruhan isi Al-Quran. Semuanya termaktub, semuanya terkandung di dalam suratul Fatihah. Iman kita kepada suratul Fatihah, pemahaman kita kepada suratul Fatihah itu menjadi pintu pembuka kita untuk kemudian memahami, meyakini kebenaran rincian-rincian di surat-surat berikutnya. Maka Al-Fatihah adalah induk dari segalanya. Di situ ada akidah, di situ ada ibadah, di situ ada syariat, di situ ada kisah-kisah umat terdahulu, di situ ada mana yang layak untuk kita teladani, kita ikuti, mana-mana yang sudah seharusnya kita jauhi dan kita hindari. Nah, 113 surat setelahnya adalah rincian gambaran apa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Nah, insyaallah kita akan memasuki surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah. Surat ini dinamakan dengan surat Al-Baqarah, nama yang memang sedemikian diberikan, tauqifi, sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari kisah tentang Al-Baqarah, yaitu sapi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum Nabi Musa untuk menyembelihnya setelah terjadi kasus pembunuhan yang tidak diketahui siapa pelaku pembunuhnya. Maka kemudian mereka bertanya kepada Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih seekor sapi. Padahal kalau kemudian nyari sapi apapun selesai masalah. Cuma karena tabiat yang ada pada orang-orang Yahudi Bani Israel itu kasratu soal, banyak nanya yang aneh-aneh, akhirnya pertanyaan itu bukan meringankan, bukan menambah jelas
perintah yang Allah berikan malah kemudian mempersulit mereka. Itu diantara sebab dinamakan dengan surat Al-Baqarah. Nama yang lainnya suratul Fatihah juga disebut dengan surat Az-Zahrah. Kemudian disebut Zahrawain bersamaan dengan surat Ali Imran. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau sampaikan Iqra'u Az-Zahrawain. Bacalah dua Az-Zahrawain. Apa itu? Al-Baqarah wa Ali Imran, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Nah, kenapa dinamakan Az-Zahrawain? Nanti ada keterangannya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suratul Baqarah ini keseluruhannya adalah madaniyah. Dengan kesepakatan para ulama di mana ayatnya semuanya diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan sebagian besar ayat-ayatnya diturunkan di tahun-tahun awal hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terus sampai menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat terakhir dari suratul Baqarah yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat yaitu ayat ke-281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Itu ayat terakhir dari suratul Baqarah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan beberapa hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa keutamaan dari surat Al-Baqarah ini? Nah, dengan kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang keutamaan suratul Baqarah, semoga ini menjadi penyemangat bagi kita untuk terus membacanya di samping membaca surat-surat yang lainnya. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Janganlah kalian sekali-kali menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Sunyi, sepi, serem, menakutkan itu, Pak. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Kayak ini keutamaannya. Dalam riwayat yang lain, fa innal baital ladzi tuqra'u fihi al-Baqarah la yudkhiluhu syaitan. Sungguh rumah yang di dalamnya sering terus dibacakan surat Al-Baqarah, maka syaitan tidak akan memasukinya. Ini diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam beberapa riwayat ketika seseorang meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong, maka jin dan yang lainnya menempati. Maka kemudian ketika kita memasuki rumah, ketika rumah itu tidak ada dalam keadaan kosong, maka kita disunnahkan, diperintahkan untuk mengucapkan salam bagi diri kita dan saudara kita yang lain, kaum muslimin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ketika rumah dalam keadaan kosong, ketika ada penghuninya, maka kita mengucapkan salam sebagaimana umumnya. Kenapa? Karena saat rumah kita tinggalkan dalam keadaan kosong, maka ditempati makhluk Allah yang lain. Maka ketika memasukinya, baca basmalah, ucapkan salam, gitu. Dan kemudian salah satunya di samping membacakan surat-surat yang lain, sangat dianjurkan untuk membaca suratul Baqarah. Karena rumah yang di dalamnya
dibacakan suratul Baqarah, maka syaitan tidak akan memasukinya. Ini bayangkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya kelak pada hari kiamat Al-Quran akan datang sebagai penolong bagi sahibnya, bagi teman karibnya, teman dekatnya. Siapa teman dekat Al-Quran? Yang senantiasa membacanya. Itu Quran nanti akan mendatangi, ngasih pertolongan. Dan Al-Quran dengan izin Allah akan bisa bicara di hadapan Allah, mengatakan, ya Allah, dulu dia membacaku siang malam, maka sekarang berikanlah dia pertolongan karenaku. Quran akan menjadi pembela yang sebenarnya, teman yang tidak akan mengecewakan, teman yang tidak akan melupakan temannya. Itu Al-Quran pasti akan menepati janjinya. Iqra'u az-Zahrawain. Kemudian secara khusus bacalah dua az-Zahrawain. Apa itu? Al-Baqaratu wa suratu Ali Imran, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kenapa ini dikhususkan? Karena Al-Baqarah dan Ali Imran ada kekhususan, keutamaan tersendiri dibanding surat-surat yang lain. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan au ka'annahuma ghayayatan au ka'annahuma firqani min tayrin suwafin tahajani an ashabihima. Iqra'u surat al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarakaha hasarah wa la tastati'uha al-batalah. Maka kemudian bacalah dua az-Zahrawain, yaitu Al-Baqarah dan surat Ali Imran, karena sungguh keduanya nanti pada hari kiamat akan menjadi ibarat seperti dua awan yang menaungi, atau seperti sekumpulan burung yang berbaris, gitu, firqani, gitu, yang nanti akan memberikan pembelaan, perlindungan kepada yang dulu membacanya. Maka bacalah Al-Baqarah, bacalah suratul Baqarah, karena mengambilnya, membacanya, kemudian dekat dengan suratul Baqarah itu membawa keberkahan. Kenapa membawa keberkahan? Karena tadi saat membacanya, maka rumah itu akan dilindungi Allah dari setan. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan suratul Baqarah. Meninggalkannya itu kerugian yang membacanya, dan tidak akan mampu wala tastati'uhal batalah, dan mereka yang bermalas-malasan itu nggak bakal mampu membaca suratul Baqarah. Nah, ini Bapak saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian hadis yang lain dalam makna yang sama menggambarkan juga tentang keutamaan suratul Baqarah. Kemudian dari sahabat Al-Miswar bin Makhramah, semoga Allah meridhoinya, dia mendengar dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, ta'allamu surat Al-Baqarah, pelajarilah surat Al-Baqarah, wa suratan Nisa, dan surat An-Nisa, wa surat Al-Maidah, dan surat Al-Maidah, wa surat Al-Hajj, surat Al-Hajj, wa surat An-Nur, surat An-Nur, fa inna fihinnal faraid, karena sesungguhnya di surat-surat itu Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Hajj, An-Nur itu banyak penjelasan tentang kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Di surat-surat itu banyak keterangan penjelasan tentang hukum-hukum Islam. Nah, ini Bapak saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Qurtubi belum menyampaikan
bahwa surat ini keutamaannya sangat banyak, pahalanya juga sangat besar. Karena di dalamnya terkandung banyak hukum dan banyak pelajaran serta nasihat. Dan masih banyak lagi secara khusus hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Baqarah secara khusus. Di dalamnya ada ayat kursi sebagai a'dhamu ayatin fi kitabillah. Ada ayat kursi yang menjadi ayat paling mulia di dalam Al-Quran. Di dalamnya ada 3 ayat terakhir yang diterima Nabi SAW saat Isra wal Mi'raj. Itu apa ayatnya, Pak? 3 terakhir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, kemudian amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih, kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu 2 ayat yang spesial. Maka di samping keutamaan secara umum, secara khusus ada ayat-ayat yang memang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari ayat 1 sampai ayat berapa Pak surat Baqarah Pak? 286 ya. Para ulama kemudian membagi ada 83 tema di surat Al-Baqarah ini. Jadi ada 83 tema, ada 83 penjelasan yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah. Di mana tadi surat Al-Baqarah diakhiri dengan 2 ayat yang sebegitu utama Allah sampaikan. Dalam hadisnya Nabi sampaikan, man qara'al ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafata. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka cukuplah di satu malam, maka cukuplah baginya sebagai perlindungan. Jadi kita dianjurkan untuk membacanya minimal pagi sore saat mau tidur, berbarengan dengan ayat kursi, kemudian 2 akhir suratul Baqarah ditambah dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu akan menjadi perlindungan untuk kita, rumah kita, harta benda kita dan keluarga kita. Kalaulah kemudian Allah takdirkan kita malam hari itu Allah akhiri hidup kita ditakdirkan Allah meninggal, maka dia meninggal menetapi iman, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini Bapak saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 83 tema di suratul Baqarah ini. Nah, kalau ngaji ya kapan selesainya, enggak gitu Pak ya. Yes, pokoknya dijalanin Pak ya. Selama masih ada kesempatan terus kita niatkan, semoga Allah berikan kita keistiqomahan gitu. Selesainya kapan wallahu a'lam. Pokoknya sudah kita niatkan. Nah, bagian pertama itu ayat 1 sampai ayat 20. Terbaginya manusia di kehidupan ini gitu. Ada 3 kelompok. Ada kelompok muttaqin, orang yang bertakwa. Ada kelompok kafirin, orang yang ingkar dohiron wa batinan, lahir batinnya ingkar kepada Allah. Ada munafikin, lahirnya iman, kelihatan Islam, batinnya tidak beriman. Nah, dari 3 kelompok itu ayatnya yang paling banyak kelompok 3. Untuk muttaqin hanya 5 ayat. Pertama suratul Baqarah. Untuk yang kafir cuma 2 ayat, 7. Sisanya berarti 13 ayat menggambarkan tentang munafikin. Nah, kita insya Allah akan masuk di 5 ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengawali suratul Baqarah dengan ayat pertama, yaitu rangkaian dari huruful muqatta'ah. Jadi dari huruf-huruf yang terpisah-pisah. Jadi bacanya satu-satu, bukan alamma, bukan. Tapi alif lam mim gitu bacanya. Jadi dipenggal-penggal. Ada 29 surat dalam Al-Quran dari 114 surat yang Allah Subhanahu wa taala awali dengan huruful muqatta'ah, dengan huruf yang dipisah-pisah. Salah satunya surat Al-Baqarah. Ada yang diawali dengan alif lam mim, ada kemudian alif lam ra, ada yang dengan alif lam mim shad. Ada dengan alif lam mim ra gitu. Toha, tosim mim gitu. Ada berapa semua gitu. Nah, yasin gitu kan. Nah, hamim, qaf, nun gitu. Nah, kaf, ha, ya, ain, shad. Jadi bacanya bukan ka, ya, so gitu, bukan Pak ya. Makanya di sini penting untuk kita belajar. Kok bacanya sampai segitu? Ya memang dari sononya sudah seperti itu dulu didengar oleh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada 29 surat dari 114 surat yang Allah Subhanahu Wa Taala mengawalinya dengan huruf yang terpisah-pisah. Apa maknanya? Wallahu a'lam. Jadi maknanya menggambarkan tentang keagungan asma Allah Subhanahu wa taala gitu. Sirru ma'anihi, rahasia maknanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan ini memberikan gambaran akan mukjizat Al-Qur'an. Walaupun tulisannya Arab, orang Arab kagak ngerti. Dan ini menegaskan bahwa Al-Qur'an itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kalamul bashar, bukan perkataan manusia. Maka orang Arab yang ngerti bahasa Arab saat itu nggak bisa mengingkari, nggak bisa mengatakan bahwa Al-Quran itu mah bikinan Muhammad. Karena seumur-umur mereka itu nggak pernah ketemu yang namanya alif lam mim, nggak ketemu. Maka dalam beberapa penjelasan itu orang-orang kafir sebenarnya senang dengar dari Nabi Muhammad, cuma karena hatinya udah nggak suka itu. Kalau dengar Nabi Muhammad pada kabur. Kalau lihat gitu, wah ini ntar Muhammad menyihir kita. Gitu. Mau nyihir ini mau bacain apa ini? Gitu. Mereka sebelum dengar suara Nabi kabur dulu. Gitu. Nah kan kalau kita udah dengar suara Muhammad kita nggak bisa kemana-mana. Gitu. Makanya begitu Nabi mau menyampaikan mereka kabur. Nah ini gimana caranya gitu kan, salah satu hikmahnya itu kemudian agar mereka tidak beranjak kabur dulu sebelum mendengar gitu. Maka salah satu hikmahnya kemudian di awal-awal surat itu ada huruf muqatta'ah, huruf yang dibaca pendek-pendek yang dipenggal. Nun, mau kabur dengar nun, nah, ini apa nih Muhammad setelah nun ini gitu. Mereka tertarik seperti itu. Walaupun kemudian mereka mengingkari. Makanya jujur, ketika orang itu fitrahnya masih bersih, akalnya itu masih sebagaimana Allah berikan, bisa membedakan, hatinya bisa memilih, nuraninya itu masih bersih. Siapapun saat dengar Quran pasti akan terpengaruh. Kenapa kemudian mereka menolak? Saat ada syubhat di pikirannya. Saat ada berita nggak benar sih dia udah terima terlebih dahulu. Akhirnya yang benar itu dia ingkari. Makanya banyak itu video penggalan video orang melakukan apa?
apa bahasanya itu Pak, eksperimen sosial ya, video orang didengarkan, Pak mau denger ini nggak Pak sebentar, minta waktunya, terutama orang-orang Barat ya, suruh denger, baca akan didengerin gitu Al-Quran, dibacakan Al-Quran di situ tilawah, begitu cuma berapa ayat, cuma berapa menit, kemudian setelah itu bagaimana responnya, saya merasakan seperti di alam lain. Seumur-umur saya belum pernah mendengar bacaan yang begitu menenangkan hati. Itu fitrahnya itu yang bicara. Kemudian ada yang dengar azan, ada yang dengar Al-Quran dibaca, dia tiba-tiba badannya tertunduk, kemudian matanya meneteskan air mata. Ketika ditanya, nggak tahu perasaannya seperti itu. Begitu dijelaskan, tahu nggak itu yang Anda dengar apa? Nggak tahu. Kemudian dijelaskan Muslim, itu yang Anda dengar Quran. Nah inilah yang kemudian ada orang kenapa bisa merespon, bisa tidak. Jadi kalau kembalikan kepada fitrah itu, orang kalau mau bicara dengan fitrahnya semuanya nggak akan mengingkari kebenaran Al-Quran. Tapi kenapa kemudian mereka menolak? Karena setelah tahu itu Al-Quran, kemudian sudah ada berita terlebih dahulu dia dengar, Quran itu nggak benar, akhirnya terjadi syubhat. Nah, akalnya yang seharusnya bisa membedakan tertutupi dengan kejahilan, kebodohan. Kalaulah tidak kena syubhat, dia kena syahwat. Udah nggak seneng dulu, udah benci duluan, takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan popularitas, takut kehilangan harta. Semua itu yang kemudian menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran Al-Quran. Maka kalau mereka tanya, ya, alasannya apa? Nggak ada alasannya. Nah, ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah awali dengan sedemikian. Alif Lam Mim. Dan kemudian dijelaskan bahwa huruf-huruf yang menjadi pembuka sebagian surat di dalamnya ada hikmah yang sangat agung, yaitu menggambarkan tentang kemukjizatan Al-Quran, baik lafalnya maupun maknanya. Gitu. Jadi Al-Quran itu mukjizatun lafdhon wa maknan. Jadi lafalnya, kata-katanya itu mukjizat, gak bisa ditiru, begitu mudah difahami, tapi niru gak bisa. Gitu. Kemudian maknanya itu juga mukjizat. Maka dulu yang namanya Musailamah Al-Kadzab itu, sang pendusta itu, yang gelar Al-Kadzab juga orang Arab sendiri yang ngasih ketika ngaku sebagai nabi gitu ya. Kemudian ketika ini Muhammad ini turun surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kata Musailamah, saya juga turun tadi, malaikat datang ke saya. Mana ayat yang kamu terima wahai Musailamah? Al-fil wa ma adraka mal fil gitu. Udunuhu kabir wa dailuhu tawil gitu. Fil, gajah, apa itu gajah? Kupingnya gede gitu, belalainya panjang. Orang Arab ketawa semua, ya antal kadzab ya Musailamah. Ente pendusta, apa maknanya gitu? Enggak ada maknanya. Sedang dari setiap ayat Al-Qur'an lafalnya itu mengandung makna, mengandung mukjizat, arti di dalamnya pun juga ada peristiwa yang digambarkan. Ada nilai-nilai yang diajarkan. Maka hikmah dari pembuka sebagian surat dalam Al-Quran itu menggambarkan tentang kemukjizatan Al-Quran, baik lafalnya maupun maknanya. Dan juga sekaligus menantang orang-orang Arab pada saat itu yang meragukan kebenaran Al-Quran dari sisi bahasa. Mereka kan bahasanya indah, kemudian ditantang dengan keindahan bahasa Al-Quran. Dan mereka semuanya tidak mampu untuk menghadirkan ayat yang sepadan. Ditantang dengan 10 surat, silakan bikin kalau bisa. Gak mampu, 1 surat saja. 1 surat gak mampu, 1 ayat saja gak mampu. Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din
dhahira. Katakanlah Muhammad, sekiranya jin dan manusia ngumpul jadi satu, kemudian mereka akan mendatangkan satu Quran yang sepadan dengan Al-Quran, mereka sama sekali tidak akan mampu. Walaupun satu dengan yang lain itu sudah saling bahu membahu, sudah saling tolong menolong, nggak mungkin bisa. Nah, itulah kemuliaan Al-Quran. Maka disinilah kemudian Nabi SAW menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka untuknya dengan satu huruf itu satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalia. Satu kebaikan itu berbanding 10 kebaikan yang sama, berlipat 10 kebaikan yang sama. La aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu dihitungnya Allah demikian. Pak, kita ngitung Pak. Sempat nggak Pak? Setiap kita baca Quran kepikiran nggak Pak? Wah ini satu huruf paling gitu nggak? Tapi dicatat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika teriringi dengan ketulusan niat, dengan niat yang benar saat kita membacanya. Nah, in alif lam mim sebagai pembuka surat Al-Baqarah. Ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab itu yaitu Al-Quran, la raiba, sekali-kali tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Hudan berfungsi sebagai petunjuk, kompas hidayah, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam bahasa Arab itu kata tunjuk dibedakan jauh sama dekat. Kalau dekat hada, untuk mudzakkar, untuk menunjuk kata benda laki-laki. Kalau jauh dzalika. Nah, di sini Allah tidak menggunakan haza, tapi menggunakan dzalika. Dzalikal kitab. Nah, kemudian para ulama tafsir menjelaskan kenapa pakai dzalika. Isyaratun li'adhimi syarafihi wa uluwi manzilatihi, menggambarkan tentang keagungan, kemuliaannya dan ketinggian kedudukan Al-Quran. Maka menggunakan kata dzalika. Jadi dari setiap kata itu fihi hikmah, pilihan katanya itu ada maknanya yang kemudian disingkap, diteliti oleh para ulama tafsir dari sisi bahasanya. Kenapa pakainya dzalikal kitab bukan hadal kitab, menunjukkan akan keagungan Al-Quran. Alkitab yang dimaksud di sini yaitu Al-Quran yang tertulis di sisi Allah di Lauhil Mahfuz, yang kemudian tertulis di mushaf dengan perantaraan malaikat yang disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dzalikal kitab, isyarah gitu. La raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya selama-lamanya. Dari bahasanya, dari katanya, dari maknanya, semuanya gamblang. La raiba fihi, enggak ada yang rancu, enggak ada yang menyimpang. Sebagaimana Allah sampaikan dalam awal ayat pertama surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimah. Enggak ada sedikit pun penyimpangan. Lurus. Maka yang mengikutinya pun akan memperoleh petunjuk yang lurus. La raiba fi, enggak ada sedikit pun keraguan. Allah menjaganya. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang akan menjaganya. Sampai kapanpun enggak ada satupun makhluk yang bisa menyimpangkan lafal Quran. Satu harokat berubah ketahuan. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu. Kalau kemudian kita dengar ini ada Quran palsu, itu biasanya hoax. Terbitan mana enggak jelas. Karena enggak akan bisa Al-Quran dipalsukan sampai kapanpun, sampai yaumul qiyamah. Maka mereka yang enggak senang dengan Islam,
yang nggak senang dengan Al-Quran, mereka menyimpangkan maknanya. Karena mereka nggak bisa menyimpangkan lafalnya. Artinya yang disimpangkan, maknanya tidak seperti yang dulu dijelaskan oleh Nabi dan para sahabat. Disimpangkan. Nah ini fitnahnya di situ. Nah, ini baikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdalil dengan Al-Quran tapi bukan untuk kebenaran. Nah itu bisa mereka menyimpangkan di situ. Maka disinilah kemudian kita senantiasa perlu belajar, kemudian membaca buku-buku yang ditulis oleh para ulama sebagai rujukan utama. La raiba fi. Fungsinya apa? Hudan. Al-Quran itu fungsinya untuk petunjuk arah yang mengarahkan kita, untuk kompas, membimbing kita. Manual book seperti kita beli kendaraan. Nah, kalau kemudian kita iseng sendiri gitu kan, sok ngerti daripada panduan bukunya ya harus. Nah kita hidup ini Allah sudah kasih manual booknya, panduan kalau pengen lurus hidupnya sampai hari kiamat, sampai yaumil kiamat, sampai hari akhirat. Ini manual booknya, ini panduannya, ikuti. Untuk hidup di dunia seperti ini, persiapan nanti di alam barzakh seperti ini, untuk mempersiapkan nanti di akhirat seperti ini. Dan kuncinya sudah Allah buka di suratul Fatihah. Itu kuncinya. Mereka yang ragu dengan kebenaran yang ada dari suratul Fatihah, kelanjutannya juga nggak akan mereka percaya. Karena di situ induknya, ummul kitabnya, ummul Qur'annya ada situ. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa secara khusus. Gitu. Kenapa Al-Quran ini, hidayah ini dikhususkan untuk orang bertakwa? Kenapa hidayah Al-Quran ini, petunjuk ini Allah di sini khususkan untuk orang bertakwa? Padahal petunjuk itu umum untuk semua manusia. Dalam suratul Baqarah nanti yang lain di ayat tentang puasa, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas, petunjuk untuk seluruh manusia. Tapi di sini kenapa Al-Quran dikhususkan petunjuk hanya untuk orang bertakwa? Kenapa? Kemudian para ulama menjelaskan karena orang-orang yang bertakwa inilah yang bisa merespon dan mengambil manfaat dari Al-Quran. Maka mereka dikhususkan. Orang-orang bertakwa inilah yang telinganya mau dengar, hatinya mau merasa, yang mau merespon dengan baik apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Merekalah yang kemudian terus berusaha meluruskan hidupnya sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Amalnya, geraknya, perkataannya. Maka hidayah inilah khusus takwa. Maka kalau kita kembalikan kepada pembagian hidayah, inilah hidayah taufik. Ketika Al-Quran jadi taufik yang kemudian mengarahkan kehidupan orang mukmin. Kalau hudan linnas, Al-Quran dalam makna secara umum itu hidayah ad-dilalah, hidayah yang menunjukkan bahwa semua orang itu sudah Allah berikan kemampuan untuk mengetahui kebenaran Al-Quran. Orang itu sudah Allah bekali perangkat untuk bisa membedakan. Itu namanya hidayah ad-dilalah. Tapi tidak semuanya yang dapat hidayah dilalah ini dapat hidayah taufik. Hidayah taufik itu adalah wujud. Begitu dia tahu, dia ngikuti. Nah, itu namanya hidayah taufik. Nah, al-muttaqin inilah yang kemudian mendapatkan hidayatut taufik. Maka Allah khususkan Quran itu hudal lil muttaqin. Kenapa? Karena mereka lah yang mau merespon, mau mengimani, mau kemudian membacanya, mau mentataburinya, mau mengamalkannya. Hudal lil muttaqin. Kemudian setelah itu nanti Allah akan jelaskan ciri-ciri al-muttaqin itu seperti apa. Itu cirinya orang yang merespon hidayah Al-Qur'an itu seperti apa. Nah, nanti akan dijelaskan, digambarkan di ayat berikutnya. Nah, buat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ya, bahwa di dalam nanti berkaitan dengan ciri-ciri orang muttaqin ya, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Bahwa ada dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan untuk ibadah, yaitu jin dan manusia. Walaupun beda dimensinya. Gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan bangsa jin ini bagi manusia termasuk umurun ghaibiyah, termasuk hal yang gaib. Gitu. Kalau kita ini kelihatan Pak ya, saya bisa ngelihat Bapak karena sama-sama manusia. Tapi kalau kemudian ada orang bisa melihat jin, nah, kemudian syaitan itu adalah sifat dari hamba Allah baik jin atau manusia yang menyimpang dari kebenaran. Maka jin itu juga ada yang muslim, ada yang kafir, dan masing-masing punya teritorialnya, punya tempat tinggalnya. Dan para ulama menjelaskan tempat yang ditempati jin itu tempat yang tidak ditempati manusia, yang lama ditinggalkan. Nah, itu menjadi tempatnya. Termasuk juga dia hidup bersama dengan kita. Ada juga yang tinggal di masjid, di musola yang muslim gitu kan, di rumah kita. Memang mereka hidupnya bersama dengan manusia, cuma beda dimensinya. Kalau kemudian ada orang bisa melihat, merasa bisa melihat, ada dua kemungkinan. Jin itu menampakkan dirinya kepada manusia, atau ada pada manusia itu jin, sehingga dia bisa melihat yang sama. Walaupun kadang manusia itu nggak ngerasa kalau di dirinya ada, karena merasa tidak pernah mengganggu dan tidak pernah melakukan amalan tertentu untuk kemudian bisa berinteraksi dengan jin. Nah, kadang ada ngerasa ya kan, ada yang kemudian jin yang ada di dalam diri manusia mengganggu kenyamanan manusia, ada yang juga tidak. Gitu. Yang kemudian dilarang itu ketika kita meminta pertolongan, itu nggak dibolehkan dalam surat jin. Nah, ketika di rumah, salah satu rumah itu rumah kita tadi seperti yang saya jelaskan di awal, ketika kita meninggalkan rumah kita, maka rumah dalam keadaan kosong, maka ditempati makhluk Allah yang lain. Maka ketika kita masuk, kita diperintahkan mengucapkan salam, kemudian untuk menerangi rumah kita dengan bacaan Quran, menerangi rumah kita dengan sujud. Nah, bacaan Al-Quran kita itu untuk semua ruangan rumah yang ada. Nah, tapi ketika satu waktu kita merasakan ada yang berbeda dari ruang-ruang yang ada di rumah kita, maka dibolehkan secara khusus membacanya di situ. Jadi ketika ada kondisi seperti itu, ini ruang ini nih, nah, karena memang jarang kosong, jarang ditempati, jarang ini, ya kita sekali baca di ruang itu. Di ruang itu kemudian mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah kemudian kita membacanya. Kemudian membaca dalam dengan niatan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setan, jin yang berniat buruk atau manusia yang berniat buruk itu tidak menimpakan keburukan kepada kita. Nah, maka jin itu juga bisa menyakiti. Gitu. Dan ada beberapa sebab dijelaskan para ulama kenapa jin kemudian menyakiti manusia. Satu, dia merasa terganggu dengan tempatnya yang diganggu. Nah, tempatnya diganggu, dia bereaksi. Lama rumah kosong, kemudian di situ dia merasa terganggu, dia akan bereaksi. Yang kedua, dia merasa didolimi, rumahnya dirusak, gitu. Atau kadang dengar kan balas dendam lah, gitu bahasanya. Atau ada keluarganya, gitu kan kita nggak tahu, makhluk nggak kelihatan. Ada nginjek anaknya atau apa, kemudian dia menyakiti. Atau jinnya yang dolim, memang senang ganggu manusia, gitu. Tabiatnya itu bang dolim, gitu. Pengennya nyakiti orang. Nah, ada yang seperti itu. Maka kemudian Allah berikan kita perlindungan dari yang nggak kelihatan. Maka tadi mu'awwizatain, ayat kursi, itu untuk kita baca pagi hari setiap selesai sholat, kemudian sore hari saat mau tidur. Kemudian perlindungan secara umum baca suratul Baqarah minimal sepekan sekali, gitu. Sepekan sekali baca suratul
Baqarah. Nah, ada seperti itu. Gitu. Kemudian dan dia juga bisa menyakiti secara fisik. Gitu. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimanapun namanya manusia itu tetap makhluk yang paling mulia dan sama. Dan terkadang dia mengganggunya bisa secara fisik atau mendatangi kita di dalam mimpi kita. Mimpi-mimpi yang tidak wajar, yang kemudian terus berulang berhari-hari mimpinya seperti itu yang tidak wajar, itu juga bisa menjadi penanda ada jin yang tidak muslim yang kemudian mengganggu seseorang. Mimpi jatuh dari tempat yang tinggi itu berulang, kemudian mimpi melihat perwujudan yang tidak wajar, itu biasanya gangguan seperti itu. Bisa dari jinnya sendiri ataukah bisa dari syaitan manusia yang berinteraksi dengan jin-jin kafir itu. Nah, ini bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi maka di ruang itu bisa dibacakan secara khusus suratul Baqarah. Dan kemudian wasilah dengan menggunakan air itu dibolehkan. Itu dibacakan, kita misalnya kelas kemudian bacakan suratul Baqarah, kemudian airnya dipercikan di ruangan di situ, nah itu dibolehkan sebagai wasilahnya. Kan nggak mungkin setiap ruangan kita bacain suratul Baqarah, Pak ya. Iya kan? Nah, itu baca kemudian airnya itu bisa kita semprotkan di ruangan-ruangan yang ada. Itu diantaranya untuk kita wiqayah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian di dalam kita disebut namanya ruqyah syar'iyah gitu. Untuk meruqyah tempat-tempat yang memang keberadaannya itu mengganggu. Kalau tidak mengganggu ya kitanya jangan mengganggu. Dan juga nggak perlu permisi, ya, permisi mbah gitu, jangan ganggu cucu. Nah itu malah kita yang kalah gitu kan, itu nggak boleh bahasa seperti itu. Nggak boleh, tetap manusia ya yang mulia. Ketika kita melewati tempat yang memang jarang dilewati, maka bacalah ta'awudz, berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu perlindungannya seperti itu, bukan amit-amit bah gitu. Cucu numpang lewat, nah itu jangan. Atau kemudian ya kalau lah nggak ngomong misalnya, ntar kau ngelewatin sini nyalain lampunya. Nah itu. Nah ini juga perlu kita waspada karena ini hubungannya dengan keimanan. Walaupun nggak ada ungkapan, walaupun nggak ada kata-kata gitu. Antar muka arah mana Pak sono. Ntar Pak ya kalau ngelewatin daerah sini jangan lupa nyalain lampunya di sana. Nah kemudian kita ngikutin nyalain lampunya. Gitu. Ya berarti kita di situ secara tidak sadar kita terperdaya. Gitu. Maka ya ketika ada pengingat seperti itu ya udah kita ta'awudz saja sebelum kita berangkat, doa pasrah kepada Allah, berhati-hati, kemudian memperbanyak di zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Tapi kalau taksoran memang untuk keamanan lalu lintas ya ada masalah gitu. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang sekarang ada mistiknya, ada yang lain, nah ini kita cukup berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang penting tadi kuncinya di rumah kita jaga dari hal-hal yang kemudian bisa mengundang jin dan yang lainnya gitu kan. Kita hindarkan dari itu, dari jenis patung-patung yang ada, kemudian lukisan-lukisan yang kemudian menyerupai makhluk dan yang lain untuk kita hindarkan, dan kita menjaga adab di rumah gitu kan. Ya tilawah Quran, kemudian ketika tidak sempat untuk tilawah kita bisa putarkan murotal gitu. Nah untuk menjaganya seperti itu. Yang penting la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kita jadikan rumah kita seperti kuburan. Buat sujud kita, buat rakaat kita, maka kasih bagian ruku' dan sujud kita di rumah. Maka sholatul rajuli fil baiti illal maktubah, salatnya laki-laki itu di rumah kecuali salat 5 waktu, utamanya di masjid, sunnahnya
di rumah, agar rumah juga dapat bagian. Jadi kalau kita sholat sunnah di rumah itu ya suka kita, mau panjang mau pendek nggak ada yang terganggu. Nah itu yang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau sholat sunnah rawatib ya bisa beriringan karena kita ingin lebih awal datang ke masjid. Nah, sholat sunnah rawatibnya bisa di masjid. Wallahu a'lam bishawab.